Boleh nggak saya tanya gitu ya, berapa banyak yang pagi hari ini datang dengan hati yang bersuka cita? Boleh lambaikan tangannya. Wow, semua kita datang dengan antusias ya. Semua kita datang dengan hati yang bergembira. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan sebuah dasar gitu ya. Sebelum kita semua mendengar firman Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam pagi hari ini, saya mau memberikan sebuah dasar, sebuah pondasi untuk kita dengar firman Tuhan ini menjadi dasar kita untuk kita tangkap apa sih yang Tuhan mau gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kebenaran yang kita harus tahu pagi hari ini gitu ya. Yang kita mau tangkap, kita mau taruh ini dalam hidup kita mau taruh ini dalam hati kita gitu ya. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu menginginkan Anda dan saya itu hidup bahagia? Tuhan itu menginginkan Anda dan saya itu ada di dalam sebuah kondisi yang happy, Bapak Ibu Saudara. Yang gembira gitu ya, yang penuh dengan sukacita. Tapi sayangnya gitu ya, ada banyak orang yang masih punya asumsi yang salah dengan Tuhan. Masih punya pemikiran-pemikiran, cara pandang yang salah dengan Tuhan. Ada banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan itu lebih suka kalau kita itu sengsara. Lebih suka kalau kita itu enggak happy. Mungkin Anda tanya, kalau Tuhan itu mau saya happy sih ya, gitu ya. Kenapa kok Tuhan kasih aku masalah? Kenapa kok Tuhan kasih tantangan? Tuhan kasih pergumulan, Tuhan kasih aku sakit gitu ya. Bapak Ibu Saudara, masalah, tantangan, pergumulan, mungkin hari ini kita ngalami sakit penyakit. Tahukah Anda itu adalah salah satu hal gitu ya, bagian di dalam setiap perjalanan kehidupan Anda dan saya. Tujuannya apa? Bukan karena Tuhan tidak mau kita happy gitu ya. Tujuannya karena Tuhan mau mendewasakan setiap Anda dan saya. Jadi pagi hari ini Anda harus tahu, kita harus tahu bahwa Tuhan itu menginginkan Anda dan saya itu bahagia. Amin. Tapi bahagia yang bagaimana yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara? Bahagia yang dasarnya adalah Tuhan. Boleh katakan kiri kanannya, katakan Tuhan tuh mau kamu happy loh. Oke, ini taruh ini di dalam lubuk hati kita, taruh ini di dalam pemikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ke depan saya nggak tahu hidup kita akan bisa jauh lebih mudah, ya, amin gitu ya. Tapi mungkin kalau ke depan hidup kita tidak mudah, ini boleh menjadi sebuah pegangan kita. Ya, hidup boleh mengalami banyak hal, tapi aku tahu satu hal, Tuhanku itu mau aku happy, Tuhanku itu mau aku bahagia. Amin. Pagi hari ini, sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang hati yang gembira, gitu ya. Secara tema besarnya. Kemudian saya akan bagi menjadi tema-tema kecil di dalamnya, di dalam setiap ibadahnya. Mungkin menunya boleh dikeluarkan gitu ya, untuk Anda boleh tahu, untuk Anda bisa melihatnya gitu ya. Jadi di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang rahasia hidup yang gembira. Rahasia hati yang gembira, Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini saya akan berbicara tentang ini, kemudian di ibadah yang kedua saya akan banyak berbicara tentang hati yang baru dan roh yang baru. Kemudian di ibadah yang ketiga saya akan berbicara tentang ucapan syukur. Ketika saya merenungkan firman Tuhan untuk sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu banyak berbicara dalam 3 hal tadi itu. Jadi kalau Anda ingin tahu apa khotbah pertama, kedua dan ketiga itu saling berkaitan. Gitu ya. Jadi kalau Anda ingin tahu keseluruhannya, kalau Anda hari ini tidak kemana-mana, Anda bisa hadir tempat ini. Untuk Anda boleh menangkap seluruh kesatuan dari apa yang Tuhan mau. Gitu ya, apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita itu punya hati yang berbahagia. Untuk kita itu punya hati yang bergembira. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita itu, mengapa kok tadi saya katakan di ibadah yang pertama saya bahas tentang rahasia hati yang gembira gitu ya. Kenapa Bapak Saudara? Ternyata ketika saya merenungkannya ada banyak orang gitu ya, termasuk saya pastinya gitu ya. Ada banyak orang ternyata itu yang memiliki dasar gitu ya. Menjadikan sumber bahagianya itu adalah peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang dia terima dalam hidupnya. Jadi ada banyak dari kehidupan Anda dan saya, sumber bahagia kita. Kalau kita mau hari ini mau memikirkannya, kita mau merenungkannya gitu ya. Ternyata sumber bahagia kita itu tergantung oleh apa yang terjadi di dalam kehidupan kita.
tergantung oleh apa yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, atau apapun yang kita terima. Misal nih hari ini kita terima, hari ini misal Anda dikaruniai seorang anak gitu ya. Wah happy gitu ya dapat seorang anak, seorang keturunan. Atau hari ini Anda mendapatkan sebuah promosi. Wah happy sekali kalau udah seperti itu. Mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita itu happy ketika kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi hidup ini tidak selalu seperti itu, betul? Hidup ini tidak selalu ada di dalam kondisi yang ideal seperti yang Anda dan saya mau. Terus bagaimana kondisinya, bagaimana respon kita ketika kondisinya tidak seperti yang kita mau. Nah itulah hari ini, pagi hari kita akan belajar rahasia hati yang gembira. Pastinya gitu ya, di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, karena kita itu tahu bahwa ternyata sumber bahagiaku itu tidak strong ya, tidak kuat, tidak tergantung pada sesuatu yang kokoh. Maka kita harus terus sengaja mengingatkan hidup kita bahwa sumber kita itu tidak boleh pada dunia ini dan segala atributnya dengan setiap perubahannya. Kita harus pegang itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau hidup kita itu tergantung oleh perubahan dunia ini, tergantung dengan setiap apapun yang Anda dan saya terima, alami, maka kita itu akan seperti roller coaster, betul? Sedikit gembira, belum 1 detik mungkin langsung sedih lagi. Ada banyak orang mungkin ngerasa bahwa hidupnya itu kayak mood swing, gitu ya. Salah satunya adalah karena sumber bahagianya bukan dia letakkan di sebuah dasar yang kuat. Sumber bahagianya itu karena berdasarkan sesuatu yang dia terima. Capek loh Bapak Ibu Saudara, hidup itu kayak roller coaster. Naik turun gitu ya. Itu melelahkan. Karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita meletakkan gitu ya. Kita mau mengambil sebuah sumber untuk kita itu punya hati yang bergembira itu pada sebuah dasar yang kokoh, yaitu Tuhan. Kalau dasar kita itu kokoh Bapak Ibu Saudara, pegangan kita itu kokoh, maka hidup kita tuh tidak akan mudah naik turun. Kita nggak akan mudah goyang ketika ada angin yang menerpa hidup kita. Kita nggak akan mudah down gitu ya, ketika ada banyak hal terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa? Karena pegangan kita itu kokoh. Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar. Kita harus punya sebuah dasar yang kuat gitu ya. Kita harus punya sebuah pondasi yang kuat untuk kita bersama-sama memegang Yesus sebagai sumber bahagia kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan itu ingin Anda dan saya bahagia. Tuhan tuh ingin Anda dan saya tuh happy. Jadi jauh daripada sebuah kondisi yang hari ini kita alami, Tuhan tuh menginginkan Anda dan saya itu bisa tertawa, bisa tersenyum, menertawakan hari esok, menertawakan setiap masalah yang kita hadapi. Bukan karena kita itu nggak bisa gitu ya, bukan karena kita nggak mampu, tapi kita tahu ada Yesus di sana. Ada Yesus yang membantuku untuk berjalan menuju Sion, tambah hari tambah kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang Daud. Kita tahu ya Daud ya, kisah hidupnya Daud. Kemarin waktu saya, mungkin Anda kalau dengar khotbah saya selalu banyak ngomong tentang Daud gitu ya. Hari kemarin saya bilang Tuhan coba dikasih ganti yang lain gitu ya. Tapi Tuhan tuh kayak ngomong gini loh. Tahu nggak Daud itu relevan sekali dengan hidup kita hari ini. Hidupnya Daud itu kayaknya masalah itu enggak pernah habis. Satu kali dia belum selesai, dia harus hadapi masalah demi masalah gitu ya. Bukankah itu relevan dalam hidup kita? Kita nggak perlu cari masalah gitu ya. Kita nggak perlu cari hal yang nggak oke, tapi kita itu harus menghadapi itu. Nah, Daud ini relevan Bapak Ibu Saudara dalam setiap kehidupan kita. Apa yang dia alami itu juga kita alami. Tapi tahukah Anda,
Di tengah-tengah kehidupannya yang hiruk pikuk dengan masalah gitu ya. Yang luar biasa gitu kan. Daud itu punya hati yang bisa tetap bergembira. Mungkin Anda tanya bagaimana kok bisa tahu sih hatinya bisa gembira gitu kan. Kan di Alkitab enggak dikatakan bahwa Daud bersuka cita gitu ya. Daud bergembira. Tahukah Anda salah satu indikator hati kita itu bahagia dari apa? Dari respon hati kita. Kalau Anda baca kisahnya Daud, respon Daud itu selalu baik, Bapak Ibu Saudara. Respon Daud dengan Tuhan itu tidak pernah salah. Mau seheboh apapun masalah di hidupnya, mau sesulit apapun kehidupannya, gitu ya. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara di hidupnya, responnya itu bisa langsung, oke Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, bentuk aku. Ini aku Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Wow. Nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita kalau udah kepepet gitu ya. Udah kepepet, udah stres gitu ya. Kita itu mudah untuk melakukan hal yang nggak baik. Untuk kita punya masalah, punya pergumulan. Mungkin hari ini Anda punya satu sakit penyakit, itu satu hal. Ingat itu, oke? Itu masalah yang kita hadapi. Itu hal yang kita harus hadapi. Tapi jangan sampai karena kita salah berespon, kita menciptakan masalah yang baru. Apa maksudnya share? Ya, ketika kita ada di kondisi yang seperti ini, kita punya tekanan gitu ya, pressure, kemudian segala macam yang terjadi di hidup kita, ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Ketika orang lain menolong kita gitu ya, ketika orang lain datang untuk membantu Anda dan saya, respon kita menjadi buruk. Kamu enggak ngerti apa-apa. Kamu enggak bisa bantu aku kok. Kamu enggak ngerti masalahku. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, kalau respon hati kita buruk, kita sedang menciptakan masalah yang baru, padahal sebenarnya itu pertolongan dari Tuhan. Ketika kita itu ada di dalam sebuah masalah, Tuhan enggak mau kita itu terpaku di masalah itu. Terpaku di dalam sebuah kondisi yang tidak ideal itu. Karena itu Tuhan tuh bisa kirim orang lain. Tuhan bisa kirim saudara kita, mungkin orang tua kita, anggota CG kita gitu ya. Untuk mereka itu datang kepada kita dan bertanya, apa yang aku bisa bantu? Mungkin buat kita yang punya masalah hari itu, orang ini basa-basi Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita respon kita betul, tahukah Anda, Tuhan bisa pakai orang ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pertolongan dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi punya masalah itu satu hal. Tapi jangan sampai respon kita itu membuat kita menciptakan masalah yang baru. Katakan amin. Ketika saya punya orang tua yang sakit gitu ya. Saya tahu bagaimana depresinya orang-orang yang sakit gitu ya. Capeknya, takutnya, semuanya itu ya. Ketika kita itu nggak mengerti maunya, gitu ya, nggak tahu harus bagaimana, gitu kan, wah bisa emosi, gitu kan, bisa marah kayaknya. Semua yang kita lakukan itu salah di mata orang-orang ini, gitu kan. Padahal Tuhan itu kirim kita untuk bantu mereka, untuk menguatkan mereka. Tapi berapa banyak kita ketika kita itu terlalu fokus sama masalah kita lupa. Tuhan itu mau kasih orang lain untuk tolong kita, untuk kita tidak fokus dengan masalah kita. Pagi hari ini, biar ini menjadi sebuah hal yang membukakan. Ketika saya belajar hal ini Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan kalimat ini, iya ya, banyak dari kita itu ketika kita terdesak, respon kita tuh buruk. Respon kita tuh tidak baik. Akhirnya kita menciptakan masalah baru. Orang lain bukan tidak mau tolong kita loh. Tapi kita yang menolak pertolongan mereka dengan respon yang salah. Sampai sini paham Bapak Ibu Saudara. Karena itu pagi hari ini, mari kita mau belajar dari seorang Daud yang punya respon hati itu baik gitu ya. Respon hatinya itu selalu benar. Kita mau buka sama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 34. Di dalam Mazmur 34
ayat yang kedua. Oke. Kita mau sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saya mau garis bawah 2 kata gitu ya. Yang pertama aku hendak. Oke. Yang berikutnya tetap. Ternyata orang yang sekali berdaud gitu ya. Orang yang mungkin kita udah hari ini udah wah Daud itu top Marco top lah. Apa sih yang enggak gitu ya. Daud itu enggak ada kelemahannya. Rasanya seperti itu ya. Semuanya baik, semuanya sempurna gitu ya. Tapi tahukah kita ternyata di sekali berorang yang seperti Daud. Yang hubungannya dengan Tuhan itu jos gitu ya. Yang kerasanya itu enggak ada celah gitu kan. Ternyata untuk dia punya hati yang bergembira. Dia harus melakukan sesuatu dengan sengaja. Bahagia, bergembira, bersukacita itu bukan paksaan. Itu nggak bisa nggak bisa dibuat pura-pura, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bahagia, ketika kita bersukacita itu akan keluar dari hati kita. Mau kita cuma basa-basi mungkin senyumnya, tapi ketika orang lain lihat itu, mereka tuh tahu kok kita itu senyum dengan tulus atau senyum dengan basa-basi. Kenapa? Karena sukacita itu menular. Karena sukacita itu keluar dari hati kita. Kalau itu keluarnya cuma sebuah senyuman yang gitu ya yang penting aku senyum lah ya. Nanti kalau enggak senyum salah lagi gitu kan. Ya kan nanti pikir sombong atau apa gitu. Orang itu tetap akan tahu kok Bapak Ibu Saudara. Kita itu tulus atau enggak. Kita itu sungguh-sungguh atau enggak. Senyuman itu enggak bisa dibohongi. Gitu ya. Anda bisa melakukan apapun gitu ya. Seolah-olah kita tuh baik-baik saja. Tapi ketika kita tersenyum, itu menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar gitu ya. Jadi ketika kita punya masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kata puji Tuhan itu bukan sebuah kebiasaan. Kalau kita tidak pernah membangunnya. Kalau tanyai bagaimana kabarnya, puji Tuhan gitu ya. Bagaimana hari-hari Anda baik gitu kan, beneran baik. Atau cuma sekedar ya baik lah ya gini ya baik gitu loh. Nah hari ini kita mau belajar bahwa setiap apa yang kita katakan Bapak Ibu Saudara itu mengandung sebuah kuasa loh. Jadi kalimat yang kita katakan, puji Tuhan yang kita katakan gitu ya, baik yang kita katakan itu punya kuasa. Kalau respon hati kita ketika kita katakan itu salah, nggak akan terjadi apa-apa di hidup Anda dan saya. Tapi ketika respon hati kita betul, ketika kita katakan ya puji Tuhan, kondisiku baik gitu ya. Puji Tuhan, minggu ini aku luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mungkin kondisi kita enggak berubah. Mungkin keadaan kita enggak berubah. Apa yang berubah? Hati kita yang berubah. Kualitas kita dengan Tuhan yang berubah. Ketika hati kita berubah, maka itu yang menarik kuasa Tuhan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Mukjizat Tuhan itu terjadi gitu ya. Salah satunya karena kita itu punya respon yang benar. Untuk setiap hal yang terjadi di hidup Anda dan saya. Jadi kalau jawaban doa kita belum terjadi. Jangan-jangan respon hati kita ini masih salah. Kita mau sama-sama cek. Bapak Ibu Saudara, saya ngomong begini, saya bicara seperti ini bukan berarti bahwa saya itu expert di bagian ini. Enggak. Saya katakan tadi, berbahagia itu pilihan. Menjadi bahagia, hati yang gembira itu pilihan. Setiap hari kita memilih, aku mau bahagia atau enggak. Aku mau bersukacita atau enggak. Itu pilihan. Anda dan saya punya pilihan yang sama. Oke. Apa 3 hal yang kita mau sama-sama belajar bagaimana kita punya hati yang bergembira.
Yang pertama adalah fokus kepada Yesus. Kita buka di Mazmur 34 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan seperti ini. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Anda bayangkan, ketika fokus kita kepada Tuhan, maka wajah kita itu akan berseri-seri. Apa sih maksudnya Daud ngomong seperti ini? Kita mau lakukan ini, Bapak Ibu Saudara, sama-sama ya, oke? Boleh angkat jari telunjuknya sama-sama, oke? Taruh di depan gini ya beda 1 kil lah, Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Kemudian kita mau sama-sama fokus lihat telunjuk kita. Sama-sama, fokuslah lihat telunjuk kita. Apa yang terjadi? Saya buram pasti, oke? Ketemu? Ketemu atau enggak Bapak Ibu Saudara? Atau sama aja ya share gitu. Fokusnya ke jari Anda. Jangan terlalu dekat Bapak Ibu Saudara, enggak kelihatan apa-apa itu ya. Tahu agak 1 kil gitulah, 1 jengkal gitu ya. Kemudian mulai perhatikan jempol telunjuk Anda gitu ya. Anda akan lihat belakang Anda menjadi buram. Coba sekarang dibalik gitu ya. Anda lihat belakang Anda, sekeliling Anda, yang terjadi telunjuknya tidak kelihatan. Itu yang dikatakan tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Ketika fokus kita sama Tuhan, gitu ya, maka yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya menjadi blur, menjadi buram. Dan ketika mata kita itu cuma memandang pada Yesus, maka kita akan melihat masalah demi masalah dalam kehidupan Anda itu tidak ada apa-apanya. Tidak terlihat. Itulah yang Daud katakan, maka mukamu akan berseri-seri. Karena kita tahu, gitu ya. Ketika kita lihat Tuhan, di situ ada harapan, di situ ada mukjizat, di situ ada jawaban doa, di situ ada setiap hal yang Anda dan saya inginkan. Itu yang membuat wajah kita itu berseri-seri. Karena kita tahu, aku punya Tuhan yang akan men-take care hidupku. Yang akan menyelesaikan setiap hal, setiap masalah yang ada di dalam setiap kehidupanku. Aku punya Tuhan yang akan menyembuhkan sakit penyakitku. Tapi bayangkan kalau hari ini fokus kita enggak kepada Tuhan, maka kita akan lihat masalah itu jelas, betul? Jadi ketika kita lihat ke sekeliling kita jelas. Anda bisa lihat saya gitu ya, jelas sekali. Yang terjadi, Yesusnya enggak jelas. Enggak fokus di hidup Anda dan saya. Itu yang Daud maksud Bapak Ibu Saudara. Biar pagi hari ini, yang pertama untuk kita punya hati yang bergembira, kita mau fokus sama Tuhan. Bukan berarti bahwa kita tidak fokus dengan masalah kita, fokus. Bapak Ibu Saudara, ya kerjakan. Kita pikirkan yang terbaik, gitu ya. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa kerjakan. Tapi kita tidak mau terlalu dalam di situ. Kita nggak mau terlalu terlena di situ. Yang kedua, bagaimana kita bisa punya hati yang bergembira adalah move on. Move on dari apa sih ya? Move on dari masalah kita. Loh, tapi aku masih punya masalah. Sakitku belum sembuh. Masalahku belum kelar. Gitu kan. Yes, Tuhan minta Anda move. Kenapa? Tuhan tidak mau Anda di situ meratapi hidup Anda. Ya aku memang tidak bisa lah. Ya aku memang tidak pantas lah. Ya aku memang layak kok sakit. Tidak. Tuhan mau Anda move dari perasaan mengasihani diri ini. Anda bukan korban. Anda bukan korban apapun di hidup ini. Ketika kita terjadi sesuatu di hidup kita, itu karena Tuhan mau dewasakan Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bisa move dari kondisi ini masuk kepada kondisi yang baru. Kita baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 20 sampai 26 Bapak Ibu Saudara.
Kisah Para Rasul 16 ayat 20 sampai ke 26. Kita pasti tahu cerita ini gitu ya. Ceritanya adalah kepala penjara Filipi. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara ayat ke-20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika ini cerita yang kita tahu gitu ya. Mungkin kalau Anda tahu cerita ini biasanya judulnya adalah kuasa dalam pujian dan penyembahan gitu ya. Ada kuasa di dalam pujian. Tapi hari ini saya mau mengupas dari sisi yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas hari itu dalam kondisi yang tidak oke. Kalau Anda tahu penjara yang digambarkan, itu adalah tempat yang paling kecil, gelap gitu ya. Kalau hari ini penjaranya masih lebih enak ya gitu ya. Tapi ya enak-enak penjara lebih enak rumah kita lah Bapak Ibu Saudara. Pasti gitu ya. Tapi di zaman itu penjaranya itu kecil. Gitu loh. Sumpek, gelap, bau gitu ya. Semua aktivitas di situ. Dan dia enggak cuma ya sudah dimasukin ruangan itu, enggak, tapi dia dipasung. Jadi dia enggak bisa apa-apa. Tangannya dipasung, kakinya dipasung. Di dalam ruangan yang kecil itu Paulus dan Silas masuk di situ berdua. Saya bayanginnya itu udah kayak, nggak enak banget lah gitu ya. Kita kalau tidur di dalam ruangan yang nggak oke aja kita nggak bisa tidur. Mungkin ada orang-orang yang kalau ke satu tempat gitu ya, dilihat kamar mandinya gitu ya. Kalau kamar mandinya oke, oh ya boleh gitu ya. Tapi kalau enggak udah cabut cari tempat lain gitu kan. Nah bayangin di tempat itu Paulus dan Silas tuh di dalam kondisi yang sangat tidak ideal. Dan Anda tahu sebelumnya bukan dalam kondisi yang seperti saya gini ini terus masuk gitu ya, enggak. Tapi dia sudah mengalami banyak hal. Dia didera, dipukul, dia sudah babak belur lah. Ketika dia masuk di ruangan itu, yang dia inginkan sebenarnya cuma satu. Aku pengen istirahat. Itu betul. Rasanya pengen agak tarik nafas gitu kan. Tapi tahukah Anda di kondisi yang seperti itu, besar sekali kemungkinannya mereka itu bisa mengasihani diri mereka. Mereka bisa ngomong, Tuhan giniin aku ya. Kok ini terjadi di hidupku ya. Aku tuh kabarkan Injil loh. Aku cuma mau keselamatan buat orang-orang kalau saya ngomong gitu ya. Aku cuma mengerjakan apa yang Tuhan lakukan loh. Tapi kenapa hari ini aku difitnah? Dan aku mengalami semua ini. Hari itu mereka bisa berpikir seperti itu. Bisa sekali. Tapi tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda baca di ayat yang 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di tengah kondisi yang tidak ideal itu mereka memutuskan untuk apa? Berdoa. Nggak cukup cuma berdoa Bapak Ibu Saudara. Ternyata mereka menyanyi. Mereka memuji Tuhan. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ini berbicara tentang respon hati kita. Apa yang kita keluarkan di tengah-tengah kondisi kita yang tidak ideal. Hari ini kalau kita ada hal yang mengganggu hidup Anda mau marah dulu, gitu ya, mau naik dulu, atau Anda bilang tenang, oke kita pikirkan dengan cara yang lebih baik. Kalau ada orang yang nyerobot Anda di tengah jalan, Anda langsung tin gitu ya, wah kebut, tarik gas gitu ya,
terus gitu kan, kejar sampai dapat pokoknya. Atau Anda mau katakan, oke, tenang, yang aku selamat gitu ya. Enggak apa-apa, mungkin dia lagi mau ada keperluan yang jauh lebih mendesak. Kita mau tarik hati kita punya respon lebih tenang. Atau kita mau mengikuti ego kita, mengikuti amarah kita. Saya ini orang yang cukup cepat gitu ya. Orang-orang yang kenal dengan saya adalah orang-orang yang tahu bahwa respon saya itu cukup cepat gitu ya. Saya mengakui itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi di luar kendali saya gitu ya, itu akan sangat berpengaruh dalam hidup saya. Gitu ya. Jadi saya harus belajar di area ini masih, gitu kan? Karena mungkin enggak keluar kalimat, tapi wajahnya langsung berubah, gitu ya. Mode tegang, gitu kan, mode jahat, gitu ya. Nah, saya harus belajar, Pak Saudara. Ampuni saya kalau Anda menemui saya di mode yang seperti itu, begitu ya. Karena saya masih terus belajar, gitu ya. Karena enggak gampang. Jadi kalau saya dalam kondisi yang terhimpit, gitu ya, deadline banyak gitu ya, terus kemudian pekerjaan banyak dan lain-lain gitu ya. Wah, muka saya bisa muka auto langsung kebalik gitu ya, autonya langsung jahat gitu, nggak oke gitu kan. Kayak seperti itulah Bapak Ibu Saudara. Nah, itu hal yang nggak baik. Di tengah kondisi yang nggak baik sekalipun, kita harus bisa mengeluarkan respon yang baik. Saya pernah Bapak Ibu Saudara, ya puji Tuhan ya, kita tuh belajar dari waktu ke waktu ya Bapak Ibu Saudara ya. Dari setiap hal yang terjadi di hidup kita tuh harus terus belajar. Saya pernah Bapak Ibu Saudara di pesawat, saya itu kalau sudah keluar gitu ya, maksudnya kalau sudah berangkat gitu ya, saya itu enggak terlalu suka untuk hayai gitu ya. Ya sudah kalau di bandara ya sudah duduk diam dengan handphone, dengan dunia saya gitu ya. Agak sedikit introvertnya udah keluar kalau di luar gitu ya. Kalau apalagi sudah nggak dengan orang lain gitu kan. Nah biasanya kalau di tempat di kalayak ramai saya nggak terlalu banyak bisa berinteraksi dengan orang-orang gitu lah. Nah kemudian satu waktu di tengah-tengah saya kondisi saya sudah moodnya udah seperti itu gitu ya. Modenya sudah mode introvert gitu ya. Sudah mode nggak mau diganggu. Ternyata Tuhan itu bisa kirim orang-orang gitu ya di bandara itu Bu. Kemudian ada satu waktu ada ibu-ibu gitu kan, kemudian dia duduk di sebelah saya. Kemudian dia tanya, dia ajak ngobrol. Wah kalau saya tuh kayak kalau bisa gitu ya mukanya itu langsung dituekuk gitu ya. Saya nggak mau gitu, saya nggak mau lagi ngobrol itu kan, lagi nggak pengen apa-apa gitu kan. Tapi hari itu kayak di hati gini, share dimanapun kamu berada, kemungkinan besar kamu ketemu jemaat itu banyak. Jadi, so be nice. Di hati itu kayak gitu Pak Saudara. Kalimat itu cukup mengena. Jadi hari ini be nice, oke? Oke, ya saya cuma bilang ya Tuhan ya belajar gitu ya. Nggak maunya saya itu saya harus terus belajar gitu. Oke, kemudian benar Bapak Saudara nggak lama dari situ ada orang duduk di sebelah saya, kemudian dia ngobrol. Kemudian dia mulai tanya. Asli Samarinda, terus apalah macam-macam gitu ya, kerja di mana gitu ya. Kemudian saya bilang, oh iya saya kerja di gereja. Terus kemudian tanya gereja mana, terus dia bilang, oh iya gereja Mawar Sharon, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, kenal enggak sama anak saya ini? Waduh gitu aja Pak Saudara, saya cuma bilang, oh iya kenal, saya bilang gitu. Oh iya gini. Akhirnya kita ngobrol. Kemudian kita masuk ke pesawat dan ternyata ibu ini adalah duduk di sebelah saya dan perjalanan itu saya habiskan untuk ngobrol dengan dia. Anda tahu kan? Anda paham maksud saya begitu ya? Jadi orang yang modenya sudah di set untuk silent gitu kan, sudah di set semuanya gitu kan, terus Tuhan tiba-tiba bilang be nice gitu kan. Oke, be nice-nya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara, dari duduk di airport di waiting room gitu ya sampai turun ke Surabaya. Kemudian sampai Surabaya ya sudah kita kita berpisah teman. Tapi ketika saya masuk di taksi, saya di perjalanan saya pulang, Tuhan cuma bilang gini, penting loh untuk kita itu terus mau diperbarui. Penting untuk kita tuh terus punya respon yang baik. Dan itu bisa terjadi di dalam hidup saya berkali-kali.
Jadi kalau Roh Kudus sudah bilang be nice today, gitu ya, saya tahu ada something yang Tuhan mau tunjukkan. Bukan berarti bahwa kalau Tuhan ngomong be nice terus saya tiba-tiba jadi jahat gitu Bapak Saudara. Enggak ya Bapak Saudara. Tapi hari itu Tuhan tuh ngerti kita kok. Tuhan itu tahu kenal Anda dan saya satu demi satu. Jadi ketika kita itu lagi dalam mungkin kondisi kita tuh enggak ideal gitu ya. Kita di dalam masalah, sakit penyakit, pengennya enggak pengen diganggu orang gitu ya. Tapi ketika Tuhan itu berinterupsi di hidup kita, ya Tuhan itu mau kita itu jadi berkat. Atau minimal orang itu bisa tolong Anda dan saya. Hari itu ketika Paulus dan Silas itu punya respon yang benar gitu ya. Dia berhenti dari rasa mengasihani diri sendiri. Dia move dari masalahnya, dia kembali fokus dengan Tuhan. Dia responnya adalah mengucapkan sesuatu yang baik gitu ya. Berkata-kata, dia pakai pujian gitu ya. Dia berdoa, dia pakai puji-pujian gitu ya. Dan didengar oleh nabi yang lain. Disitulah mukjizat terjadi. Kalau Anda tahu Bapak Ibu Saudara, mukjizat terbesar di dalam cerita ini bukan tentang mereka itu dibebaskan. Enggak. Kalau Anda baca lebih lagi di cerita ini, tahukah Anda mukjizat terbesarnya? Kepala penjara bertobat dan terima Yesus. Kita nggak pernah tahu. Hari ini kita ada di dalam sebuah masalah. Kita izinkan Tuhan itu berperkara. Bahwa kita move on gitu ya. Untuk jawaban, untuk masalah kita dijawab itu satu hal. Itu pasti. Pergumulan kita, sakit penyakit kita disembuhkan, itu pasti. Tapi ternyata Tuhan tidak berhenti sampai di level ini. Ternyata ketika kita mendapatkan semuanya, mendapatkan jawaban itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu minta kita move ke sini. Untuk apa? Jadi berkat. Bawa keselamatan itu kepada orang lain. Kita bisa ngomong ke orang lain, kalau kemarin Tuhan tolong aku, hari ini Tuhan tolong kamu. Kalau kemarin Tuhan sembuhkan aku, Tuhan juga sembuhkan kamu. Jadi kita tidak boleh terus ada di sini, meratapi nasib kita. Dan oke, yang penting aku sembuh, yang penting aku jawaban doaku dijawab gitu ya. Selesai sampai sini, enggak. Ternyata Tuhan tidak ingin kita cuma sampai di sini. Tuhan mau kita di sini. Hidup kita jadi berkat. Hidup kita boleh jadi jawaban doa buat orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa punya hati yang bergembira. Adalah dengan bersorak-sorai. Kita baca di dalam Mazmur 34 ayat yang kedua. Mazmur 34 dikatakan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi yang ketiga adalah biar ketika kita bilang aku mau bersorak-sorai gitu ya. Itu enggak cuma dalam kondisi tertentu aja. Tapi kita mau biar kita itu mau bersorak-sorai dalam segala waktu. Segala waktu itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, enggak. Tapi setiap waktu, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita setiap waktu kita tuh mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Masalahnya mungkin belum selesai, gitu ya. Apa yang kita alami sakit kita mungkin hari ini belum disembuhkan. Tapi kita mau tetap bersorak-sorai. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, bersorak-sorai itu adalah sebuah langkah iman kita kepada Tuhan. Ketika kita bisa bersorak-sorai kepada Tuhan, kita itu sedang ngomong kepada penyakit kita. Kepada masalah kita, kepada setiap hal yang menjadi pergumulan kita. Kita itu ngomong sama mereka, dengar hai penyakit, hai masalahku, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang hidup, yang bisa menjawab semua masalahku. Jadi hari ini aku gak akan takut. Hari ini aku gak akan lagi khawatir. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Karena pertolongannya itu pasti Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang kita mau pegang hari ini. Apapun boleh terjadi di hidup kita.
Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau segala sesuatu itu diizinkan terjadi dalam kehidupan seorang Shirley, pasti ada sebuah rancangan yang terbaik yang Tuhan taruh di hidupku. Pasti ada hal yang Tuhan sedang siapkan, Tuhan sedang sediakan di dalam kehidupanku. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita mau, ya biar keluarlah dari mulutku ini hanya puji-pujian. Hanya kalimat yang membangun. Hanya kata-kata yang memberkati. Karena ketika kita mengeluarkan itu, maka itu akan kembali kepada kita. Di dalam Yosua 6 ayat 16, dikatakan bahwa lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kemudian di Yosua 6 ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak-sorai yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di dalam sorak-sorai. Ada mukjizat di dalam sorak-sorai. Bersorak-sorai bukan lagi kita ya ketika kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan bersorak-sorai, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan praktekkan ini, ya. Saya nggak tahu seberapa banyak Anda hari ini datang dengan sebuah beban, sebuah hal, sebuah pergumulan, saya nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Tapi satu yang saya dapat gitu ya, hari ini untuk ibadah pagi hari ini, Tuhan itu minta kita itu bisa bersorak-sorai. Tuhan itu minta kita bisa perkatakan sesuatu yang baik gitu loh. Nah kita akan praktekkan ini. Ketika Anda bersorak-sorai nanti gitu ya, keluarkan, saudara, bilang sama masalahnya. Masalah hari ini kau lihat gitu ya. Aku akan bersorak-sorai di tengah setiap hal yang aku lakukan. Bukan karena aku bisa, bukan karena aku mampu, tapi karena aku punya Tuhan yang hidup di hidupku. Itu akan mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itu akan mengubah setiap respon kita. Lihat dari hari ini, cara pandang kita akan berbeda dengan masalah. Cara pikir kita akan berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam bersorak-sorai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, biar ini boleh menjadi sebuah hal yang baru di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Gitu ya. Saya diberkati sekali ketika saya menyiapkan ini, Bapak Ibu Saudara. Ya kita tahu ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Betul, pasti. Gitu ya. Tapi hari ini ternyata jauh lebih daripada kuasa dari pujian penyembahan. Tuhan mau kita itu happy. Bukan cuma sekedar ya yang penting senyum, yang penting oke, yang penting gak dicela orang, enggak. Tapi biar happy itu keluar dari hati kita. Biar sukacita itu meluap dari hati kita. Bukan karena kita berpura-pura happy, enggak. Tapi sumber kita itu Tuhan. Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Kita fokus dengan Tuhan kita. Kita mau selesaikan masalah kita. Kemudian kita mau bersorak-sorai. Maka hati yang gembira itu akan ada di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara.